Ya, jadi sekarang saya akan menjelaskan teori mengenai sel ya. Nah, sel itu pertama kali yang ditemukan oleh Robert Hooke di tahun 1665. Sel di dalam bahasa Latin itu adalah cellula yang memiliki arti bilik kecil. Nah, kenapa disebut sebagai bilik kecil? Pada awal sel ditemukan, yang terlihat adalah sel gabus yang tampak hanya seperti bilik. Karena sel gabus yang diamati adalah benda mati. Nah, kemudian di tahun 1835, sebelum teori sel itu menjadi lengkap, Jan Evangelista Purkinje itu melakukan pengamatan terhadap granula pada tanaman melalui mikroskop. Teori sel kemudian dikembangkan di tahun 1839 oleh Matthias Jakob Schleiden dan Theodor Schwann yang mengatakan bahwa semua makhluk hidup atau organisme itu tersusun dari satu sel tunggal yang disebut dengan uniseluler atau lebih yang disebut multiseluler. Nah, semua sel itu berasal dari sel yang sudah ada sebelumnya. Di dalam sel terjadi fungsi-fungsi vital demi kelangsungan hidup suatu organisme dan terdapat informasi mengenai regulasi fungsi tersebut yang bisa diteruskan pada generasi sel berikutnya. Robert Hooke 1665, ilmuwan Inggris, itu meneliti sayatan gabus di bawah mikroskop. Hasil pengamatannya ditemukanlah rongga-rongga yang disebut sel atau selula. Einstein 1880 menyatakan bahwa sel tidak hanya berarti sitos atau tempat yang berongga, akan tetapi juga berarti sela, kantong yang berisi. Kemudian Felix Durkheim pada tahun 1835, ilmuwan yang berasal dari Prancis itu meneliti beberapa jenis sel hidup dan menemukan isi dalam rongga sel tersebut yang penyusunnya disebut sarkode. Kemudian Johannes Purkinje tahun 1887 sampai 1869 mengadakan perubahan nama sarkode sarkode itu menjadi protoplasma. Kemudian Matthias Schleiden, yakni ahli botani, dan Theodor Schwann, ahli zoologi, tahun 1838 menemukan adanya kesamaan yang terdapat pada struktur tumbuhan dan juga hewan. Mereka mengajukan konsep bahwa makhluk hidup itu terdiri atas sel. Konsep yang diajukan tersebut itu memperlihatkan bahwa sel merupakan satuan struktural makhluk hidup. Kemudian Robert Brown dari Skotlandia di tahun 1831 menemukan benda kecil yang melayang-layang pada protoplasma, yakni inti atau nukleus. Kemudian Max Schultze tahun 1825 sampai 1874, yakni ahli anatomi, menyatakan sel itu adalah kesatuan fungsional makhluk hidup. Kemudian Rudolf Virchow tahun 1858 menyatakan bahwa setiap sel berasal dari sel sebelumnya atau omnicellula excellula. Nah, biologi sel merupakan ilmu yang mempelajari sel, baik dari pengertiannya ataupun organela yang ada di dalam sel juga fungsinya ya. Jadi tubuh organisme hidup itu tersusun oleh sel. Apabila organisme hidup tersebut hanya mempunyai satu sel termasuk organisme uniseluler seperti yeast, protozoa, dan bakteri. Organisme yang tersusun dari banyak sel dikenal dengan istilah organisme multiseluler. Contohnya seperti manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Nah, sel itu adalah unit terkecil dari kehidupan yang mempunyai bentuk dan ukuran yang berbeda-beda, tergantung tempat dan fungsi dari jaringan yang disusunnya. Sel itu merupakan bagian terkecil yang mampu melakukan proses yang mendefinisikan kehidupan, di antaranya reproduksi, gerakan, pernafasan, pencernaan, dan ekskresi, walaupun tidak semua sel itu bisa melakukan secara seluruhnya. Nah, sel sebagian besar itu mempunyai ukuran mikroskopis, umumnya berdiameter 20-30 mm. Kebanyakan sel itu dibentuk oleh kulit
luar lentur yang disebut membran plasma. Di dalam sel terdapat berbagai komponen struktural seperti organel. Di dalam perkembangannya, Hook melihat perbedaan antara sel gabus dengan sel yang hidup. Di dalam sel hidup itu terdapat cairan kental yang kemudian disebut dengan nama protoplasma. Dengan ditemukannya mikroskop elektron atau elektron mikroskop atau IM yang mulai dikenal dalam ilmu biologi di tahun 1950-an, sel itu bisa terlihat hingga kepada komponen sel yang lebih rinci lagi. Ditemukan pula bahwa ternyata sel itu merupakan tempat yang berongga atau citos dalam bahasa Yunani dan kantong yang berisi atau sela dalam bahasa Romawi. Setelah IM fakta tentang sel semakin berkembang dengan digunakannya scanning electron microscope atau SEM yang lebih jelas untuk bisa melihat topografi sel. Sel adalah suatu wadah yang di dalamnya itu terjadi suatu aktivitas biosintesis ribuan molekul yang sangat dibutuhkan untuk suatu kehidupan organisme yang mempunyai sel tersebut. Ukuran sel ataupun bentuknya sangatlah bervariasi tergantung tempat dan juga fungsinya. Nah, sel itu berfungsi antara lain untuk melakukan proses metabolisme dan juga menyimpan kode informasi biologis yang diwariskan kepada turunannya. Apabila suatu sel dilengkapi dengan sinyal transduksi atau komunikasi antar sel dan intersel, serta penggandaan diri atau replikasi dan sintesis protein atau transkripsi dan translasi pada DNA, maka fungsi dan mekanisme sel itu akan terjadi secara dinamis. Nah, tujuan sel mempunyai kemampuan tersebut itu adalah untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan juga jenisnya. Kemampuan sel untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dilakukan dengan cara iritabilitas atau melakukan reaksi atau memberikan tanggapan terhadap perubahan lingkungan. Kemudian konduktivitas, yakni menghantarkan impuls, transmisi impuls, yakni memindahkan impuls dari suatu sel ke sel yang lain. Kemudian transport membran, yakni memindahkan molekul melalui membran semipermeable secara langsung ataupun tidak langsung. Bergerak siliak atau kemudian kontraktilitas Kemudian respirasi, yakni proses oksidasi yang terjadi di dalam mitokondria untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Konversi energi, yakni mengubah energi ADP menjadi energi ATP melalui proses katabolisme dan juga pertumbuhan dan pembelahan.